tiada duanya Bapa, cintamu tiada duanya. Kau berikan dirimu mati di atas Kalvari untuk kami. Kau memberikan tujuan hidup, Kau memberikan keselamatan, Kau jadikan kami ahli warismu. Betapa besar kasih cintamu pada kami. Layaklah Kau disembah, layaklah Kau ditinggikan, layaklah Kau diagungkan. Hari ini Tuhan, kami buka hati kami untuk firman. Berbicaralah, bersabdalah, arahkanlah hati dan pikiran kami, seluruh hidup kami, untuk tunduk dan taat kepada kebenaran. Urapi hamba-Mu, biar hanya Kau saja yang ditinggikan di tempat ini. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami doa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, bersyukur bisa hari ini kita bisa sama-sama memuji menyembah Tuhan. Terima kasih buat tim PW yang sangat luar biasa memberkati kita pada hari ini, sehingga kita bisa bersama-sama menyembah, memuji Tuhan. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Judul dari firman Tuhan temanya adalah kuasa doa yang didahului dengan pertobatan. Jadi kira-kira tema ini bilang begini, kalau kita mau mengalami kuasa doa, mulailah didahului, terlebih dahulu lakukanlah sebuah pertobatan kepada Tuhan. Satu pengakuan dosa di hadapannya supaya kita bisa melihat ada kuasa dari doa-doa yang kita bawa kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar dari Yesaya pasal yang pertama, ayat yang 10 sampai ayat yang ke-20. Saya akan baca buat Bapak Ibu di ayat 10, Bapak Ibu baca ayat yang 11. Nanti demikian selanjutnya. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Bapak Ibu, saya terangkan dulu latar belakang dari ayat ini. Ayat ini ditulis oleh Nabi Yesaya yang difirmankan Tuhan kepada Nabi Yesaya pada saat itu. Allah berfirman kepada orang-orang Israel dan para pemimpin pada saat itu, karena hati bangsa berbalik kepada Tuhan. Dikatakan di ayat 10, dengarlah firman Tuhan. Tuhan katakan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Manusia Sodom. Kemudian dikatakan, perhatikanlah pengajaran Allah kita. Jadi Allah sedang mengingatkan para pemimpin, perhatikan pengajaranmu. Perhatikan apa yang kau berikan kepada umat. Ajarkanlah sesuatu yang berasal dari firman Allah. Dikatakan kepada para pemimpin, dan Tuhan di sini membuat katakan kepada orang Israel, hai rakyat manusia Gomora. Kita tahu kisah Sodom dan Gomora. Kita tahu percis bagaimana Tuhan marah, Tuhan murka terhadap Sodom dan Gomora. Karena kota itu penuh kenajisan sampai Lot itu menjadi tiang garam. Karena Lot harus melihat ke belakang, Lot lebih tertarik, dia nggak mau meninggalkan Sodom dan Gomora. Karena ada harta yang dia tinggalkan di Sodom dan Gomora. Padahal pada saat itu Allah mau membinasakan Sodom dan Gomora. Karena ada kekejian, ada perzinahan, ada kenajisan yang dilakukan pada saat itu. Makanya Allah mengingatkan kepada para pemimpin, dikatakan perhatikan pengajaran. Supaya umat
tidak memiliki kehidupan seperti Sodom dan Gomora. Dan di sini dikatakan Allah sedang menyatakan kepada jemaat pada saat itu, kepada orang-orang Yehuda, orang Israel. Dikatakan Bapak Ibu, orang Israel ini mereka adalah orang-orang yang memberi persembahan yang begitu luar biasa. Ini semua persembahan-persembahan korban bakaran yang mereka belikan ini adalah korban bakaran yang terbaik. Orang Israel itu biasanya memberikan lemak yang terbaik kepada Tuhan. Kemudian anak lembu yang sangat gemuk. Kemudian darah lembu jantan, domba kambing jantan. Tapi kata Alkitab, itu tidak kusukai kata Tuhan. Kemudian ayat 12, apabila kamu datang menghadap di hadiratku, siapa yang menuntut itu daripadamu? Jadi Tuhan seolah-olah bilang sama orang Israel, pada waktu mereka memberi korban yang mereka berikan adalah korban yang terbaik. Mereka persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Tapi pada waktu mereka memberikan korban bakaran, Tuhan katakan, aku tidak menyukainya. Tuhan gak suka. Bahkan sampai di ayat 12 Tuhan bilang, siapa yang suruh engkau memberi itu? Jadi Allah sedang menyatakan sama orang Israel, apakah engkau ingin menyogok aku? Kira-kira Tuhan sedang bilang begitu. Sehingga kau berikan korban bakaran yang terbaik. Tapi hatimu, nanti kita lihat, itu jahat. Sebabnya Tuhan bilang, aku tidak menyukai korban bakaran yang kau berikan. Ayat 13, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya kata Tuhan. Karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Ayat 14 Bapak Ibu. Apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun, ini menjadi tema kita, kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Kenapa? Sebab tanganmu penuh dengan darah. Bapak Ibu bisa bayangin, orang Israel memberi yang terbaik. Korban bakarannya yang terbaik. Mereka memberikan lemak. Mereka memberikan lembu yang sangat gemuk. Tapi kata Tuhan, persembahanmu itu baunya adalah kejijikan bagi Tuhan. Bayangi jijik. Bapak Ibu, kalau kita melihat sesuatu yang jijik, kita akan bilang, ih itu kayaknya kita mau bilang, sana, jijik aku lihatnya. Gak pernah orang jijik itu lihat lama-lama. Kalau sesuatu yang jijik, dia tinggalkan. Tuhan bilang apa? Persembahanmu itu bikin jijik aku. Kemudian apa? Kalau kamu merayakan bulan baru, sabat. Sabat itu biasanya orang Israel berhenti dari semua. Dan mereka hanya menyembah Tuhan. Mereka hanya berdoa kepada Tuhan. Ya hari sabat, kalau sekarang ini kita ibadah hari Minggu. Ibadah hari Minggu ini kita mungkin datang, kita begitu setia, tapi dikatakan gini, pertemuan-pertemuan tapi dikatakan apa? Aku tidak tahan melihatnya. Kenapa Tuhan nggak tahan melihat apa yang dilakukan orang Israel padahal mereka melakukan hari Sabat? Katanya perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Jadi yang Tuhan mau bilang begini, engkau menyembah aku, engkau meninggikan aku, sepertinya engkau memberikan korban kepadaku, tapi hatimu itu jahat. Bahkan dikatakan tanganmu penuh dengan darah. Dan Tuhan berkata, aku benci melihatnya. Dan di ayat yang ke-15, apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, Tuhan bilang,
aku memalingkan mukaku. Seseorang yang kalau sudah memalingkan muka, orang itu merasa udah gak mau lagi dengan orang itu. Aku memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa. Kita doa terus. Tapi Tuhan bilang, aku tidak akan mendengarkannya. Kenapa? Tanganmu penuh dengan darah. Darah itu bicara tentang korban. Dari tangan kita ada banyak orang-orang yang mungkin terluka. Dari hidup kita ada banyak orang-orang yang akhirnya hidupnya down. Karena apa? Kelakuan kita jahat tapi kita masih beribadah. Kita saling melukai, kita saling menyakiti. Kita saling benci satu dengan yang lain. Dan akibatnya Tuhan katakan, aku tidak akan mendengarkan doa kita. Hari ini sesuai dengan tema kita. Kuasa doa itu dimulai dari sebuah pertobatan. Pertobatan supaya Tuhan tidak memalingkan wajahnya. Bapak Ibu, tadi pagi saya katakan bahwa menerima keselamatan itu enggak perlu apapun dari manusia. Itu 100% idenya Allah. Itu anugerah gratis kita terima. Tapi Bapak Ibu saya mau katakan, kalau kita mau menikmati janji-janji Allah, kita mau hidup di dalam janji-janji Allah, kalau kita mau melihat doa-doa kita dijawab, ada harga yang harus kita lakukan. Yaitu apa? Pertobatan. Ada penyangkalan diri. Ada perubahan kehidupan kita. Sehingga pada waktu doa kita dijawab, hati kita tetap menyembah dan mengagungkan Dia. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat 10 sampai 15 tadi? Yang pertama, kalau kita lihat bahwa semua ibadah, semua doa atau aktivitas dari orang-orang Yahudi, dari orang-orang Israel, orang Yehuda, orang Israel, itu ditolak oleh Tuhan. Doa mereka ditolak, Tuhan memalingkan wajahnya kepada orang Israel. Di ayat yang ke-13 tadi kalau kita baca dan di ayat 15. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 24 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6. Tuhan bilang begini, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Lihat Bapak Ibu, tadi dikatakan doa mereka gak dijawab karena tangan-tangan mereka itu tangan yang penuh darah. Hati mereka jahat. Dan Tuhan bilang orang yang bisa masuk dalam hadiratnya, dikatakan orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan. Dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia. Yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Menurut ayat ini, kalau kita mau masuk menikmati berkat anugerah Tuhan, dikatakan Bapak Ibu, kita perlu memiliki hati yang bersih, hati yang murni, dan tangan kita adalah tangan yang tidak melakukan kejahatan. Hati kita tidaklah hati yang melakukan kejahatan. Sebabnya semua ibadah, doa, atau aktivitas rohani dari orang Israel itu ditolak oleh Tuhan menurut ayat tadi yang kita baca di dalam Yesaya. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa kalau kita diselamatkan, itu merupakan anugerah Allah, itu merupakan kasih Allah. Tapi Bapak Ibu jangan salah mengerti bahwa selain Allah itu adalah kasih, Dia juga adalah adil. Kasih dan keadilan Tuhan itu Dia nyatakan di atas Kalvari melalui kematiannya. Allah mengasihi orang berdosa, tapi Dia harus menunjukkan keadilan terhadap dosa kita. Setiap dosa pasti ada konsekuensinya. Setiap dosa pasti ada menjadi akibat yang akan kita dapat.
Jadi jangan hanya berpikir anugerah Allah, kasih Allah, tapi juga ada keadilan Allah. Pada waktu Daud jatuh ke dalam dosa, Daud minta ampun, dosanya diampuni. Tapi pada waktu dia bergumul supaya anak yang dari Betseba supaya hidup, akibat dari dosa ada. Anak yang dilahirkan Betseba, padahal Daud pada saat itu berdoa berlutut sepanjang hari. Tapi akibat dosa, anak Daud meninggal dunia. Akibat dari dosa, Daud diampuni, ya dosanya diampuni. Tapi dia menanggung akibat dari dosa. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah berpikir, yang penting aku udah tahu anugerah Allah, aku yakin masuk surga. Terus kita hidup seenaknya, kita hidup dari hari ke hari, tidak mengalami perubahan. Terima Yesus memang satu kali seumur hidup kita yakin kita menerima keselamatan. Tapi bertobat itu harus setiap hari, setiap detik kita harus kerjakan. Sebabnya orang Israel ibadahnya, persembahannya itu ditolak oleh Tuhan. Selanjutnya, ibadah atau doa ditolak oleh Tuhan. Kalau kita lihat dari orang Yehuda, yang menyebabkannya adalah itu karena dosa. Di dalam Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Jadi yang membuat doa-doa kita, persembahan kita ditolak oleh Tuhan. Kalau menurut ayat ini dikatakan begini, kalau engkau sedang mempersembahkan sesuatu buat Tuhan, atau engkau sedang menyembah Tuhan, tapi kemudian engkau diingatkan oleh seseorang, ada orang yang engkau sakiti, ada orang yang terluka karena dirimu. Tuhan bilang apa? Tinggalkan persembahanmu dan jumpai orang yang engkau sakiti, yang terluka kehidupannya. Artinya bagi Tuhan adalah jauh lebih penting hati yang murni, tangan yang tidak melakukan kejahatan daripada semua persembahan-persembahan yang kita berikan. Mau persembahan kita itu besar, mungkin apapun semua kita berikan, tapi kalau hati kita ada menyimpan kejahatan, menyimpan kemarahan, menyimpan benci, menyimpan dendam, Tuhan bilang jauh lebih baik tinggalkan persembahan itu dan berdamailah dengan orang itu. Supaya apa? Supaya doamu dijawab oleh Tuhan. Karena doa yang ditolak dalam perikop ini karena dosa yang gak mau diakui di hadapan Tuhan. Tidak ada pertobatan. Apa-apa saja dosa dari orang Yehuda. Saya akan baca, dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Kalau kita baca Yesaya 1 ayat 2 sampai 4. Tadi di ayat 10 sampai 20 kita lihat bagaimana orang Israel 10 sampai 15 ditolak doa-doanya oleh Tuhan. Tuhan memalingkan mukanya. Yesaya 1 ayat 2 sampai 4 Tuhan bilang begini. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka berhak terhadap aku. Yang pertama Tuhan bilang, aku mengasuh anak-anak, kemudian aku membesarkannya. Tapi yang dia dapat ketika besar, justru anak itu memberontak terhadap aku.
Tuhan sedang bilang sama orang-orang Israel, kenapa mereka akhirnya doanya nggak dijawab oleh Tuhan? Karena ada dosa yang seperti ini. Pada waktu orang Israel ada di tanah Mesir, mereka dibebaskan, mereka menuju ke tanah Kanaan. Sementara dalam perjalanan, seringkali orang-orang Israel ini melukai Tuhan. Padahal setiap perjalanan mereka, Tuhan memberikan tiang awan, Tuhan memberikan tiang api, Tuhan memberikan minuman, Tuhan memberikan makanan. Semua yang mereka perlukan dipenuhi oleh Tuhan. Semua dipenuhi oleh Tuhan. Tapi Alkitab katakan mereka memberontak kepadaku. Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita? Mungkin dulu hidup kita pas-pasan. Mungkin dulu hidup kita dalam kekurangan. Berjalan dengan waktu. Pada waktu kita mengiringi Tuhan. Pada waktu kita mengambil keputusan terima Yesus. Ada satu perubahan demi perubahan. Tuhan mulai memberkati kita. Bisnis kita mulai maju. Kehidupan kita semakin lebih baik. Tapi apa yang terjadi? Setelah kita diberkati, kita justru memberontak kepada Tuhan. Kita memberontak. Memberontak itu artinya tidak mau lagi hidup sejalan dengan kebenaran Tuhan. Kita melawan Tuhan. Memberontak. Kemudian ayat yang ketiga dikatakan, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang maha kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Tuhan, membelakangi Dia. Coba lihat apa yang terjadi sama hidup orang Israel. Dikatakan apa? Mereka suka melakukan kesalahan. Keturunannya jahat. Anak-anaknya dikatakan kelakuannya buruk semua. Kemudian mereka meninggalkan Tuhan. Setiap kali mereka ada dalam kesukaran. Setiap kali mereka mengalami problem. Setiap kali mereka mengalami masalah dalam perjalanan mereka. Pada waktu mereka nggak ada air, mereka selalu bilang, Musa di mana Tuhanmu? Kalau untuk matinya kami di sini, untuk apa kami kau bawa keluar dari Mesir? Padahal Mesir lambang perbudakan. Mereka membandingkan kasih Allah dengan perbudakan yang mereka alami. Dan mereka berpaling dari Tuhan. Harun pernah membuat patung dari emas yang diberikan oleh orang Israel. Kemudian orang Israel memuja-muja patung yang dibuat oleh Harun. Bangsa ini mulai berpaling membelakangi aku. Mungkin kita bilang, aku gak ada buat patung di rumahku. Tapi ada bisa berhala di dalam kehidupan kita yang akhirnya membuat kita berdosa. Ada orang berhalanya uang. Akhirnya dia menyembah uang, dia lebih percaya uang daripada berharap dan beriman kepada Tuhan. Ada orang berhalanya mungkin pasangannya. Ada orang berhala mungkin depositonya. Dia akan begitu mempercayai kalau banyak deposito baru dia akan bahagia. Dia lebih mempercayai itu daripada penyertaan Tuhan. Hari demi hari yang dia boleh mengalami kebebasan, mengalami kelepasan. Tapi kita mulai berpaling daripada Tuhan. Apa yang bisa kita lihat? Kalau kita lihat di sini dikatakan lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Israel itu umat kesayangan Tuhan. Israel itu orang yang sudah dibebaskan oleh Tuhan. Tapi Tuhan bilang begini, lembu mengenal pemiliknya, tapi Israel tidak. Apa yang bisa kita lihat? Yehuda membalas kasih Tuhan dengan dosa. Israel membalas cinta Tuhan, pengorbanan yang Tuhan lakukan. Seringkali kita balas dengan dosa. Padahal kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang lama.
Dia udah mati di atas Kalvari. Dia menanggung semua dosa-dosa kita. Tapi seringkali kita ada tetap di dalam dosa yang sama. Hidup kita tidak mengalami pertobatan demi pertobatan. Padahal pertobatan itu merupakan awal kita bisa mengalami kuasa doa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau kita lihat, tadi dikatakan lembu mengenal pemiliknya. Tapi Israel tidak. Tuhan sedang membuat satu level orang Israel itu lebih baik lembu daripada orang Israel. Bisa bayangin, lebih baik lembu daripada orang Israel. Tuhan bilang lembu aja bisa kenal pemiliknya. Dia bisa tetap tunduk kepada pemiliknya. Bapak Ibu, apa yang bisa kita lihat dari lembu? Kalau Bapak Ibu lihat, ini yang biasa kita lihat. Kalau lembu dibuat dua hal ini adalah kuk yang biasa dipakai oleh orang-orang Israel untuk pertanian mereka. Mereka pakai lembu. Ini kuk. Kuk ini tujuannya supaya lembu itu dua-dua bisa membantu mengerjakan pertanian lebih cepat untuk menggemburkan tanah. Kalau tadi Tuhan katakan lembu saja bisa kenal pemiliknya, tapi Israel tidak. Bapak Ibu, kalau kita lihat bahwa lembu itu mempunyai rasa kewajiban dengan mengenal pemiliknya. Dan dia bukan hanya kenal pemiliknya, tapi dia melayaninya dan tunduk pada kuk dan menariknya. Bisa bayangin, kalau Tuhan sudah bilang sama orang Israel pada ayat di dalam Yesaya pasal pertama ayat yang kedua, lembu aja kenal pemiliknya. Tapi engkau, orang yang sudah kubebaskan, orang yang sudah kulepaskan dari perbudakan, aku memberikan mujizat, aku menyediakan makanan, setiap hari menyediakan daging. Tapi apa yang kau lakukan? Engkau memberontak kepada aku. Lembu mempunyai rasa kewajiban. Dia kenal pemiliknya. Bapak Ibu, pada waktu lembu dia ditaruh kuk di sininya, di dalam di lehernya, tujuannya untuk menggemburkan tanah. Bapak Ibu, kuk itu berat. Karena perlu kebersamaan antara satu lembu dengan lembu yang satu. Kuk itu supaya bisa jalan bareng-bareng. Dan kuk itu berat karena ada yang dibawa. Untuk menggemburkan tanah itu ada alatnya ditaruh di kuk. Tapi dibilang sekalipun kuk itu berat, lembu gak pernah komplain. Lembu tetap mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh tuannya. Karena dia tahu siapa pemiliknya. Ini adalah pemilikku. Sekalipun aku lelah, sekalipun aku capek, sekalipun aku berat, tapi dia juga yang kasih aku makan. Tapi Tuhan bilang apa? Orang Israel gak kenal aku. Berapa banyak di antara kita, kehidupan kita, apakah Tuhan harus samakan atau kita ada di bawah dari seperti lembu ini? Kita sudah dibebaskan, dosa kita udah diampuni, kita diberkati, anak cucu kita diberkati, keluarga kita diberkati, pekerjaan kita baik, anak-anak kita baik. Bahkan dia sampai mati di atas Kalvari untuk hidup kita. Apa balasannya sama kita? Pada waktu kita mengalami kuk, pada waktu kita mengalami, mungkin pada waktu kita mempersembahkan, kita melayani Tuhan, ada hal-hal yang begitu berat yang kita rasa. Rasanya kita pengen meninggalkan Tuhan. Rasanya kita bilang berat sekali melayani Tuhan. Aku harus kasih waktu, aku harus kasih pikiran, harus kasih tenaga. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, lembu saja tahu berterima kasih kepada tuannya. Apalagi kita. Seharusnya kita jauh lebih mengenal Tuhan kita. Dan kita jauh lebih baik dari lembu untuk bisa mengasihi
dan mengenal siapa Tuhan kita. Amin. Amin. Hari ini Bapak Ibu, mari kita boleh tetap mengikut Tuhan. Apapun, seberat apapun yang kita alami, tetaplah layani Tuhan. Kemudian keledai itu hampir mirip dengan kuda. Dikatakan keledai itu mempunyai rasa perhatian. Dengan paham memiliki palungan Tuhannya. Jadi dia itu, dia punya pemahaman, dia punya rasa memiliki. Kalau ini punya Tuhannya, dia akan tetap jaga, dia akan tetap kembali ke situ. Sekalipun dikatakan di mana dia diberi makan dan menaatinya. Kemudian ia akan pergi ke situ dengan sendirinya apabila ia dilepas. Jadi keledai aja dia punya rasa memiliki. Bagaimana dengan kita? Apakah kita punya rasa memiliki? Apa kita berkata ini gereja yang Tuhan taruh ini menjadi rumah rohaniku? Apakah kita punya rasa memiliki? Kita berkata Tuhan sebagai tanda terima kasihku, aku mau melayani Engkau, aku mau memberikan hidupku, aku mau mempersembahkan hatiku kepada Engkau. Apa yang aku miliki? Keledai, dia tahu siapa Tuhannya dan dia tahu siapa yang kasih dia makan. Dan dia akan taat kepada yang memberi makan. Walaupun dia dilepas jauh, dia akan tetap kembali ke rumah Tuhannya. Bapak Ibu, bagaimana dengan hidup kita? Udah berapa tahun kita bertobat? Udah berapa tahun kita melayani Tuhan? Apakah kita punya rasa memiliki? Kita tahu bahwa Tuhan sudah memberikan hidupnya kepada kita. Ini waktunya bagi kita untuk memberikan hidup kita, memberikan hati kita, memberikan talenta kita. Untuk apa? Supaya gereja Tuhan boleh mengalami kebangkitan, mengalami terobosan, mengalami perubahan. Kalau gereja ini Tuhan taruh jemaatnya besar, anggaplah ini penuh ruangan ini kalau nggak salah sekitar 700 orang. Kalau di Tuhan kasih 700 orang, tapi ada orang-orang yang sudah mengalami pertobatan, yang sudah mengalami kasih Tuhan. Tapi dia sibuk hanya untuk dirinya sendiri. Dia gak pernah peduli, dia gak pernah mau tahu. Sibuk mengasihani diri sendiri, merasa diri paling susah, merasa diri paling banyak beban. Keledai aja, kalau dia dilepas, dia bisa dikasih kebebasan. Tapi dia tetap kembali mengabdi kepada Tuhannya. Bapak Ibu, Tuhan membebaskan kita, melepaskan kita. Dia memberikan anugerahnya. Supaya apa? Kita tahu berterima kasih kepada Dia. Apa yang saya lakukan ini merupakan ucap terima kasih saya kepada Tuhan. Apapun yang saya kerjakan ini sebagai tanda ucap syukur saya kepada Tuhan. Persembahan, talenta, bakat, waktu apapun yang kita berikan. Ini sebagai tanda ucap syukur kita karena Dia sudah memberikan hidupnya kepada kita. Amin. Lembu tahu berterima kasih, dia tahu tuannya. Keledai, dia tahu siapa yang kasih dia makan. Dan dia tahu, dia tetap menjaga. Dia tetap kembali kepada palungan. Artinya apa yang dia akan tetap kembali kepada tuannya. Sekalipun dia diberikan kebebasan. Hari ini Bapak Ibu, saya mengajak seluruh jemaat GKKD. Bulan-bulan ini tema kita tentang doa. Kita berharap pada waktu kita berdoa ada perubahan demi perubahan yang Tuhan kerjakan. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kalau orang Yehuda tadi doanya ditolak, doanya tidak berkenan, bahkan Tuhan memalingkan wajah karena dosa. Hari ini Bapak Ibu, mari kita mengubah kehidupan kita. Amin. Selanjutnya, akibatnya apa? Ini tadi akibat dosa tadi, apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Kenapa? Karena tanganmu penuh dengan darah. Itu akibat dari dosa. Akibat dari dosa adalah doa-doa kita itu tidak mengalami kuasa. Doa-doa kita itu tidak mengalami satu mukjizat. Walaupun kita berkali-kali berdoa,
Tadi Tuhan bilang lembu aja tahu berterima kasih. Keledai aja tahu dia siapa Tuhannya yang kasih makan. Dan dia tahu bagaimana mengabdi kepada Tuhan. Karena dosa itu, akhirnya apa akibatnya? Doa mereka tidak dijawab oleh Tuhan. Dan selanjutnya, apa akibatnya Tuhan memalingkan wajahnya? Tuhan tidak mendengar dan tidak menjawab doa. Ayat 16, basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, kata Alkitab, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Ini bicara tentang kematian. Sungguh Tuhanlah yang mengucapkannya. Apa yang bisa kita lihat dari ayat ini? Apa yang harus dilakukan? Menurut ayat 16, kita harus bertobat. Kalau tadi dikatakan mungkin Allah berfirman kepada orang Israel, lembu tahu berterima kasih, tapi umatku tidak mengerti untuk berterima kasih. Kalau gitu apa yang harus kita lakukan? Ayat 16 dikatakan kita harus bertobat. Caranya bagaimana? Basuh, bersihkan dirimu. Kemudian berhenti berbuat jahat. Kemudian jauhi perbuatan jahat. Belajar berbuat baik. Usahakan keadilan. Kendalikan orang kejam. Bela anak yatim. Di gereja ini beberapa kali saya sering dengar ada yang disampaikan oleh Tuhan bahwa orang miskin itu ada di sekitar kita. Ada anak-anak yatim. Anak yatim bicara mereka yang butuh kasih dan perhatian. Anak yatim bicara mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Perlu orang-orang yang peduli. Orang-orang yang mau tahu dengan kehidupan orang lain. Yang tidak hanya fokus untuk diri sendiri, tapi hidupnya berfokus kepada Kristus. Kemudian apa lagi? Perjuangkan perkara janda-janda. Janda-janda pada zaman itu merupakan orang yang lapisnya sangat dianggap juga miskin. Mereka perlu perhatian. Bapak Ibu, saat kami berkunjung ke beberapa jemaat, sama dengan staf, kami melihat betapa banyaknya problem-problem jemaat. Kadang-kadang ada orang yang merasa sendiri. Kadang-kadang ada orang yang merasa bahwa, kadang-kadang ada yang bilang, aduh gak bisa masuk di gereja ini, orangnya berkelompok-kelompok. Aku merasa sendiri. Kadang-kadang ada yang merasa, aduh aku banyak kali beban hidup aku. Tapi kadang-kadang aku gak tahu mau bercerita sama siapa. Gak tahu aku kadang-kadang apakah orang bisa dipercaya. Aku gak percaya sama orang kalau aku harus curhat. Takut nanti jadi bahan gosip satu gereja. Ada banyak orang-orang yang akhirnya membatasi diri. Dan saya mau katakan sama Bapak Ibu, siapapun orang, siapapun manusia, kebutuhannya itu adalah dicintai. Dia boleh merasakan kehangatan pada waktu dia datang ke gereja. Dia perlu merasa diterima. Dia perlu merasa dicintai. Dia perlu merasa untuk dihargai dan dihormati. Walaupun Bapak Ibu bilang, berarti orang itu ini dong menuntut. Tidak Bapak Ibu. Memang gak bisa semua kita harus minta dari gereja, tidak. Yang bisa memuaskan kita itu adalah Kristus. Tapi orang melihat Kristus itu dari hidup kita. Tuhan yang utus kita di tengah dunia. Makanya perhatikan janda-janda, perhatikan anak yatim, orang-orang yang mungkin dia merasa sendiri. Paling enggak kita enggak dengar lagi kalau gereja ini berkelompok-kelompok. Saya sih enggak merasa.
Karena di mana kelompok-kelompok saya datangi aja. Ikut aja jadinya bagian dari kelompoknya. Benar nggak? Ada perlu yang memang kita beri langkah begitu. Tapi ada orang yang nggak berani melangkah begitu Bapak Ibu. Kalau begitu apa yang kita lakukan? Mari kita peduli sama jemaat. Jangan hidup hanya untuk mengasihani diri terus. Nangisi diri terus. Oh nasib, kenapalah aku begini Tuhan. Kenapalah doaku belum dijawab Tuhan. Tarhona memperhatikan orang. Awak pun begininya hidup. Bapak Ibu seringkali pada waktu kita memperhatikan hidup orang lain. Tuhan yang berurusan dengan hidup kita. Hari ini yuk kita belajar yuk. Mari kita bertobat. Kita perhatikan hidup banyak orang, amin. Kita rindu gereja kita ini penuh. Kalau gereja ini penuh perlu wadah orang-orang yang menampung kepenuhan ini. Orang-orang yang berkata Tuhan aku siap. Ini sekarang ada ibadah 1, ada ibadah 2. Saya mau bilang capek. Wah tadi saya kemarin itu waktu di Duri. Baju saya itu bisa sampai diperas. Saya sama Yulia dari sini gak ada ya. Kami itu sama-sama sakit mah kami kambuh. Saya yang paling parah, saya buang air terus. Bapak Ibu pada waktu memuji menyembah, saya sengaja ambil di paling belakang supaya saya bisa melompat. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan secara fisik aku lemah, aku gak sanggup. Bayangin dari pagi itu, saya itu telat datang sekitar 15 menit. Saya orang yang gak pernah telat, tapi saat itu hampir hati saya mau berubah. Saya lemah sekali, buang air terus. Saya pikir gimana saya mau melayani. Sampai di tengah jalan, di jalan tol, saya harus tahan. Begitu lihat tempat ada kita singgah di lokasi rest, saya langsung ke toilet, buang air lagi. Saya bilang Tuhan aku lemas banget, aku gak bisa. Begitu sampai di Duri, panasnya luar biasa. Orang yang hadir sekitar 200 orang. Saya gak sanggup begitu naik ke mimbar. Baju saya itu basah kuyup. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya di belakang, saya lompat-lompat. Saya bilang sama Tuhan, aku percaya kau Tuhan. Saat ini kalau aku hadir di sini, aku percaya kepada kuasa-Mu. Engkau sanggup menyembuhkan aku. Engkau sanggup memulihkan aku. Saya ngobrol-ngobrol sama Yuli, saya bilang, kau udah sehat Yul? Masih sakit Kak. Yuli waktu doa itu sampai terduduk dia. Kalau saya udah kedinginan, kita kan kalau kehabisan banyak cairan, saya minum terus kemudian dikasih herbal supaya ada energi kata Ibu Heni. Terima kasih buat Ibu Heni. Dikasih saya obat, lumayan. Tapi masih buang air keluar. Waktu saya naik ke atas mimbar, Bapak Ibu, saya merasakan Tuhan betapa hebat kasih-Nya. Bukan karena saya hebat, enggak sama sekali. Dia berikan penghiburan dengan melihat anak-anak, semua mereka dilawat. Mereka mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Mereka dipulihkan. Mereka disembuhkan dari luka-luka, kepahitan, kebencian. Kalau saya bisa kan mengasihan diri, saya bilang, aduh udah dong Pak Yoel kamu aja lah yang khotbah. Bisa pasti Pak Yoel. Teman-teman yang lain pasti bisa. Tapi saya bilang waktu itu sama Tuhan, kalau Engkau menyuruh aku, kuatkan aku. Bapak Ibu tahu, begitu saya siap khotbah, stop itu semua buang air. Stop. Waktu saya ke belakang saya nangis. Saya bilang sama Tuhan, dengan apa aku bisa balas kasih-Mu? Kau begitu hebat. Kau baik banget sama hidup aku. Sampai hal yang paling detail, yang paling kecil ku anggap. Engkau pun bisa peduli. Saya bisa memilih, saya sakit, saya lemah. Saya capek banget. Tadi pagi tuh capek banget rasanya. Pagi saya tadi harus bangun 2:30 pagi saya. Capek banget. Bapak Ibu bisa bayangin kalau kita keringat sepanjang hari itu. Wah teman-teman yang ikut pasti tahu. Gak ada ruangan menurut saya di mana saya bisa mengalami kesejukan bentar aja.
Itu saya begitu siap khotbah, baju saya itu bisa diperas loh. Saya langsung ganti baju. Tapi Bapak Ibu kalau bisa berdiri hari ini, semua karena Tuhan baik. Karena Tuhan baik. Berhenti ngasihani diri. Saya bisa kok bilang, Ibu Elisa ada di sini bisa bilang, Bu Elisa bantu dong ibu yang khotbah besok. Tapi saya bergumul, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau pastor udah jadwali, aku akan taat sekalipun sulit menurut daging aku. Aku capek. Makanya tadi siap ibadah, saya tadi pembekalan pembaptisan. Saya pulang, saya makan tadi di tempat Pak Bagas, saya pulang, saya istirahat lumayan banget buat saya. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, berhenti mengasihani diri. Cintai Tuhanmu, Dia baik sama kita. Mungkin ada hal-hal doamu yang belum dijawab, tapi cintanya besar sama hidup kita. Kalau engkau sudah mempersembahkan yang terbaik, kalau engkau sudah melayani, kasih lagi lebih lagi, tapi dengan hati yang murni. Dengan tangan yang tidak jahat, hati yang cuma mau bilang Tuhan, kalaupun aku melayani, walaupun capek yang kurasa ada berat rasanya, tapi aku akan tetap memberikan ucap syukurku kepada Engkau. Karena Engkau baik sama hidup aku. Amin. Saya ajak jemaat ini, yuk kita bareng-bareng yuk melayani di gereja ini. Kalau ada yang belum terlibat dalam pelayanan, ini para PW, mereka mungkin butuh para singers yang bisa melayani. Semalam saya lihat anak-anak TNG, saya nggak nyangka ada satu itu adik yang WL. Waduh enak banget dia WL, bebas banget rohnya. Anak mahasiswa, sampai Ibu Esti sama saya, Ibu Esti gimana kalau ini? Iya aku lihat itu juga loh Kak Alin. Karunia dalam pujian penyembahan, semangat banget. Ternyata ada orang-orang, mari semua kita yang punya karunia talenta, yuk kita berikan hidup kita kepada Tuhan. Amin, amin. 2 Korintus 5 ayat 17, apa yang harus dilakukan? Bertobat, ini dia. Jadi siapa yang ada dalam Kristus ia ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kata bertobat itu dalam bahasa Yunani adalah metanoia. Metanoia artinya berbalik. Kalau dulu saya menjadi budaknya iblis, sekarang saya berbalik, bertobat. Mengubah pikiran saya, mengubah hati saya setiap hari dengan firman Allah. Dan saya percaya, Bapak Ibu kalau kita bertobat setiap hari, bertobat dengan pikiran kita, bertobat dengan hati kita, saya percaya doa kita, apa yang harus akan dijawab oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Berhenti berbuat dosa dan belajar berbuat baik. Amin. Gak cukup hanya berhenti buat dosa, tapi belajar berbuat baik. Saya tutup dengan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, Alkitab katakan sekalipun dosamu merah seperti girmizi, akan diputihkan seperti salju. Mungkin Bapak Ibu bilang, ada dosa dalam hidup aku. Aku rasanya pengen bertobat, tapi aku sulit, aku gak tahu mulai dari mana. Bapak Ibu hari ini, ada Kristus yang sudah mati di atas Kalvari. Dia memberikan dirinya, dia mati di atas Kalvari. Dia rela diludahi, dia rela disalah mengerti, dia rela diejek, dia rela dicambukin, dia rela tempat terkutuk di Golgota. Supaya apa? Bapak dan Ibu sama saya mengalami berkat Tuhan. Supaya Bapak Ibu mengalami kebebasan. Dia rela dia yang menjadi terkutuk supaya kita bebas dari keterkutukan. Hari ini Bapak Ibu, kasihnya besar, anugerahnya besar. Kalau Bapak Ibu merasa ada dosa yang Bapak Ibu perlu selesaikan dengan Tuhan, minta anugerahnya. Jangan bilang dosaku ini besar banget loh Ibu Pendeta. Dosaku ini besar kali loh Kak Alin. Enggak mungkin Tuhan bisa ampuni. Saya mau katakan gak ada dosa yang gak bisa diampuni. Di atas Kalvari dia katakan finish. Semua sudah selesai. Amin. Amin. Hari ini Bapak Ibu apa yang menghambat kita? Adakah dosa-dosa yang kita sendiri yang paling tahu? Ada kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita akhirnya kita kehilangan relasi, kehilangan cinta kita kepada Tuhan. Mari hari ini kita datang kepada Tuhan. Mari semua kita mari bangkit berdiri.
Kita minta anugerahnya, kita mau sama-sama bangkit. Kita angkat pujian kita yang selidiki aku ya Pak ya. Selidiki aku. Aku akan memalingkan wajahku kepadamu. Kenapa? Karena ada dosa. Bangsa ini tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Bangsa ini meninggalkan Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa pemberontak. Sehingga Tuhan harus memalingkan wajahnya kepada orang Israel. Hari ini Yesus sudah mati di atas Kalvari untuk dosa kita. Ditanggungnya semua kelemahan kita. Ditanggungnya semua dosa-dosa kita. Apapun itu dosa kita. Yang menjadi penghalang bagi kita. Untuk kita bisa mengalami mujizat Allah. Untuk kita bisa mengalami kuasa daripada doa kita. Hari ini datang kepada Tuhan. Selesaikan dosamu. Minta kepada Tuhan, sucikan aku kembali Tuhan. Kuduskan aku kembali. Aku pengen mengalami kuasa mujizat di dalam doaku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu, hari ini satu hal yang perlu kita ketahui. Dengan matinya Kristus di atas Kalvari sebagai sebuah bukti bahwa Dia sangat mengasihi kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, Tuhan akan putihkan. Apapun dosa kita, mungkin kita berpikir kita terlalu kotor, terlalu najis, sehingga kita merasa kita nggak layak untuk melayani Dia, sehingga merasa kita nggak pantas melayani Dia. Dia mengasihi kita. Hari ini ambil sebuah komitmen yang baru, berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau bertobat, aku mau mengalami metanoia, perubahan dari pikiranku, perubahan dari hatiku, sehingga aku tahu bagaimana aku harus berterima kasih kepada Engkau. Aku mau meninggalkan semua kehidupanku yang lama yang menghambat aku untuk mengalami kuasa-Mu. Dan aku mau mengasihi Engkau kembali.
melayani Engkau dengan talentaku. Aku mau melayani Engkau dengan karunia yang Kau beri kepadaku. Katakan kepada